ala hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam kulli maqam sultan lil awliya sayyid Syahidul Qadir al-Jilani wa ila ra'abil ahwal sayyidul imam Yazid al-Bustani wa ila ra'abil ahwal sayyidul imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim as-Samman al-Badad sayyid Syekh Muhammad al-Syekh Abdullah bin Nabi sayyid Syekh Muhammad Kashfullah bin Najib khususan dari sayyidul imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi sayyidul imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakar Jalaluddin sayyidul imam Syekh bin al-Maliki sayyidul imam Sayyid Bakar bin Muhammad Syekh sayyidul imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim as-Samarqand sayyidul imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandani la waliya lisanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Aziz أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتكشف الرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة ويعلي علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشف مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلالنا وارجعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وصحح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسجن وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودوام آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله فقه فتح المعين ويسن البداءة بوصل أعلى وجهه وأطراف يديه ورجليه وإن صب عليه غيره
wa yusannu dan disunatkan al-bida'atu memulai bi ghusli a'la wajhihi dengan membasuh atas mukanya wa atrafi aswabihi dan ujung dua tangannya wa rijlaihi dan ujung dua kakinya wa in sabba alaihi gairu wa in sekalipun sabba menumpahkan alaihi atasnya gairuhu oleh orang lain, maksudnya atau penjelasannya. Wa yusannu al-bida'atu dan disunatkan memulai bi ghusli a'la wajhi dengan membasuh atas muka. Dalam rukun wudu ada yang membasuh muka. Nah, membasuh muka ini ternyata ada beberapa sunat di dalam membasuh muka. Pertama, sunat dalam membasuh muka itu 3 kali. Yang kedua, sunat dalam membasuh muka itu digusuk. Yang ketiga, sunat membasuh muka itu berlebih, yang disebut dengan italatul qurrah. Kemudian yang keempat, dalam membasuh muka itu sunat mulai atas. Sekalipun umpama orang berwudu membasuh muka mulai bawah itu sah saja. Orang berkumur-kumur, waktu berkumur-kumur ini dia berniat wudu sah karena kena bibir bagian daripada muka, lalu dibasuhnya ke atas itu sah. Lalu basuh lagi mulai bawah ke atas sah. Tetapi dia tidak mendapat pahala sunat dalam cara membasuh muka. Yang cara sunat membasuh muka itu mulai atas, diangkat banyunya, diangkat di atas ini turun ke bawah. Basuhan kedua ke atas, turun ke bawah. Basuhan ketiga ke atas, turun ke bawah. Ini membasuh muka. Itu sunat begitu. Kemudian wa atrafi yadaihi dan sunat memulai ujung-ujung tangannya. Sekarang membasuh 2 tangan. Dah kita rinciakan. Membasuh 2 tangan itu hukumnya wajib karena rukun wudu. Batasan membasuhnya adalah sampai dari ujung tangan jari ini sampai beserta 2 siku. Nah, berikut sunnah di dalam membasuh tangan 3 kali sunat, 2 menggusuk sunat, 3 berlebih dari batasan wajib sampai akan ke tengah lengan atau sampai ke atas sini sama sekali. Ini disebut dengan italatul tahjil. Nah, berikut sunat memulai membasuh tangan itu mulai ujung jari. Nah, sekarang ini keran. Berarti mulainya ini membasuhnya mulai ujung jari. Nah, sambil gosok tadilah kadang-kadang ini kita kadang-kadang kita dicucur mulai atas. Nah, itu mukhalifun lisunnah. Menyalahi sunnah Nabi. Yang benar sunnah Nabi, tata cara membasuh tangan itu mulailah dengan ujung jarinya. Nah, sale, nah 2 kali, 3 kali. Kanan kiri kita lagi. Nah, berikut warrijlaini dan demikian warrijlaini dimulai sunat membasuh dengan ujung kakinya, jari kaki.
Yang basuh batis, basuh kaki, mulailah dengan ujungnya. Mulai dengan ujung itu sunat. Wa in sabba alaihi ghairuhu. Wa in sabba alaihi ghairuhu, sekalipun menumpahkan dia oleh orang lain. Sekalipun orang lain yang mencucurkan, tetap tangan mulai kene, kemudian di batis, ini kaki ini pun mulai jari-jarinya, maksudnya itu mulai jari sampai ke tengah landau. Kita kadang-kadang ini bodoh, kadang-kadang rahmat gitulah, ini bodoh di keran, ini keran, belakang ini jari keran. Lalu kita kadang-kadang membasuh kaki itu mulai atas, ya kada dicucurkan mulai atas. Ini mukhalifun lis sunnah, menyalahi sunnah Nabi yang benar menurut Rasulullah, dan ini sunnah hukumnya adalah mulai ujung kaki, ujung jari kaki. Nah, sampai akan basuh. Kalau bahasa rincinya, membasuh kaki itu hukumnya wajib karena dia bagian sunat wudu. Batasan wajib membasuh kaki itu adalah beserta mata kakinya sempurna sini. Maka sunnah dalam membasuh kaki itu 1 3 kali, makruh kurang dari 3, lebih dari 3 makruh. Kemudian yang kedua sunnah menggusuk, ya kan? Yang ketiga sunnah berlebih dari basuhan batas wajib di kaki. Nah, sampai akan ke tengah landau sini, nah ke tengah kaki ini itu sunat, namanya italatu tahjil. Berikut sunnah dalam membasuh kaki itu memulainya itu mulai ujung jari kaki. Paham? Mulainya itu batis disuruh ujungnya hanya cucurakan, bukan mencucur ini mulai sini cucurakan dorong kada. Paham ya? Min paham ya? Mar. Nah, terus kemudian wa akhzul ma'i ilal wajhi bi kaffaihi ma'an. Wa yusannu, disunatkan akhzul ma'i, mengambil air ilal wajhi, ke muka, bikaffaihi ma'an, dengan 2 tapak tangannya bersertaan. Allah, maksudnya disunatkan mengambil air untuk muka itu dengan 2 tapak tangan baik-baik. Ini mungkin lebih mudah dipaham dan mungkin terjadi kesalahan ketika orang berwudu di keran atau di apa ngarannya orang mandi itu apa? Orang mandi itu apa? Shower, pakai shower. Orang mandi pakai shower atau pakai keran aja, lalu atau pakai keran aja, lalu wudu itu kerannya disurung ke muka. Mau ada. Nah, jar selangnya disurung ke muka, mulai atas juga, tapi selangnya nang disurung. Ini bujurlah sudah tidak. Ini mukhalifun lis sunnah, menyalahi sunnah Nabi, sekalipun sah saja, cuma menyalahi sunnah Nabi. Nabi mensunnahkan membasuh muka itu dengan air, mengambil airnya dengan 2 tapak tangan. Nina dibawa ke muka, bukan selang disuruh ke muka. Mau kada? Nah,
gitu dah. Bukan sawernya nang disorong gitu, bukan ditanai moha gitu lah, disawer lalu gitu, bukan. Akhzul ma'i bikaffaihi ma'an, sunat mengambil air dengan dua tapak tangannya besertaan untuk membasuh mukanya. Nah, berikut wa wad'u ma yutaraku minhu an yaminihi ay wa yusannu wad'u ma yutarafu, dan disunatkan meletakkan barang, bahasa kita mungkin cuntang atau gayung atau inggir, sunat diletakkan an yaminihi, di sebelah kanan. Sunat meletakkan di sebelah kanan. Nah, ini karena kita mungkin darurat atau di kampung banyak wudu di imbir, maka hendaklah imbir ini diandak di sebelah kanan. Lamun di sebelah kiri ngalih, ini sebelah kiri ambil belah kiri, kena titik bisa ngalih. Letakkanlah air yang dicibuk ini atau tempat yang dicibuk air ini atau cicibuknya, letakkanlah di sebelah kiri kanan, jadi mudah mengambilnya. Tinggal ambil di sebelah kiri ngalih nah sebelah kanan habis. Kemudian wa ma yusabbu an yasminhu an yasarihi, dan barang yang sudah ditumpahkan darinya di sebelah kiri. Nah, adapun yang sudah ditumpahkan itu diandak di sebelah kiri. Mungkin nilai bahasa kita, orang berada di wilayah sulit air. Salah satu nikmatnya bagana di Indonesia ini, rahmatai apalagi kita di Kalimantan Selatan ini, salah satu nikmatnya Allah yaitu mudah mendapatkan air. Iyalah, alhamdulillah kita kadang alih air, kadang alih banyu. Coba jika kita hidup di Afrika, di Sudan, di Ethiopia, kemudian di Nigeria, itu daerah sulit air. Itu air itu sangat berharga. Namun kadang-kadang resikonya ini, hati-hati. Orang biasanya kalau kebanyakan berisi apapun biasanya dianggap biasa, bahkan kecenderungannya disia-siakan. Paham? Bahasa kaidah, ini kaidah hidup. Sesuatu yang mudah didapatkan biasanya dianggap remeh. Itu kaidah hidup biasanya. Sesuatu yang mudah didapatkan biasanya dianggap remeh karena mudah aja. Tetapi apabila sesuatu itu sulit didapatkan, itu sangat dihargai, sangat disayangi karena sulit mencari. Iyalah, lihat aja kaidah hidup. Nah, disinilah bahayanya zaman sekarang yang disebut dengan zaman kemudahan. Maka ketika orang berada di zaman kemudahan, ada banyak yang diintingkan. Salah satunya kita air. Kita kebanyakan berisi air mudah, lalu kadang-kadang air ini dibuang-buang, dianggap biasa. Maka terjadilah yang disebut dengan pemborosan air. Makanya di dalam fikih diatur makruh berlebihan memakai air.
Ini keran. Sekali lagi, makruh dalam berwudu berlebihan memakai air. Ini keran. Keran ini dibuka secukupnya. Secukupnya bagaimana kita berwudu. Maka ketika keran ini dibuka berlebih, airnya deras. Nah, itu hukum makruh. Kenapa? Itu namanya berlebihan dalam pemakaian air berwudu, hukumnya makruh. Dan ini banyak terjadi, banyak terjadi di masyarakat kita, berlebihan dalam memakai air berwudu karena menganggap airnya banyak. Airnya banyak. Dan kita pun kadang-kadang memeraih air itu keran terbuka, kadang-kadang dibiarkan karena menganggap air banyak aja. Air itu terbuang-buang banyak karena kita menganggap air itu mudah saja dicari. Ya biasalah kaidah hidup, apabila mudah dicari itu dianggap biasa. Nah, di orang ini kita disyukur, hati-hati, tapi makruhnya hati-hati. Jangan berlebihan memakai air. Ini kita keran berwudu, jangan berlebihan membukanya itu. Makruh. Nah, sekarang orang yang berada di daerah tandus yang sulit air itu biasanya berwudu itu di bawahnya ditanai biar air jangan terbuang. Paham? Jadi kalau wudu ini sebutul, bagaimana air sebutul ini tidak terbuang, ini Anda letakkan di sebelah kanan, lalu supaya air ini tidak terbuang, maka diandaklah wadah di bawah. Wadah di bawah. Sehingga ketika dia berwudu, airnya masih turun ke bawah. Nah, disinilah ada yang disebut dengan wawadu wa ma yusabbu minhu an yasarihi, barang yang sudah ditumpahkan darinya diletakkan di sebelah kiri. Ini yang sudah ditumpah, hendak ke kiri. Paham? Ini sudah dipakai, ditumpahkan nih, Anda ke kiri. Biar tadi itu buang. Nah, ini maksudnya nih. Habis. Kemudian wawilaun dan bermualat. Apa arti mualat? Berturut-turut baina af'ali wudu salimi, antara wudunya orang yang selamat atau wudunya orang yang sehat. Kita arti dulu. Wawilaun dan berturut-turut baina af'ali wudu salimi, antara perbuatan wudunya orang yang salim, orang yang selamat. Maksudnya atau penjelasannya, kita dulu keadaan orang berwudu dulu. Orang berwudu ini dalam fikih ada dua. Ada namanya salim, ada yang kedua gairu salim, itu aja. Yang pertama orangnya sehat. Yang berwudu ini sehat. Arti sehat, ya sehat lah. Itu dulu salim namanya. Yang kedua gairu salim, orang yang tidak sehat. Nah, orang yang tidak sehat ini karena berbagai penyakit. Penyakitnya yang pertama salisil baul, kadatiis kencing. Yang kedua salisir rih, kadatiis bakantut. Mau bakantut kadatiis lah. Mau banget orang setumur bakantut terus mau. Yang ketiga orang yang disebut dengan salisid dam, tidak tiis darah.
Tapi tidak tiis darah ini bagi perempuan, di kemaluannya selalu keluar darah. Nah, nikina dulu, ini bukan bahasan kita. Bahasan kita, iya bahasan kita tinggal dulu. Ini orang yang sehat seperti kita bakamih tiis saja, normal lah. Maka saat berwudu disunatkan wilah, disunatkan muwalat. Apa arti muwalat? Arti muwalat itu adalah berturut-turut, dengan cara seseorang tidak membasuh tangan, atau seseorang setelah membasuh muka lalu dia membasuh tangan. Membasuh tangan ini sebelum kering yang di muka, menyapu kepala sebelum kering di tangan. Ini hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Jadi kita membasuh muka, setelah membasuh muka, jangan kering yang di muka ini kita basuh tangan lagi. Sebelum kering di tangan, kita sapu kepala. Sebelum kering kepala, kita sapu kaki atau basuh kaki. Ini namanya muwalat. Hukumnya sunnah. Sunat. Berarti kalau orang yang berwudu tidak bermuwalat, tidak berturut-turut, wudunya sah. Paham? Wudunya sah. Contoh, ini tidak pakai muwalat, dia wudunya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Umpama Kamri'ain di sini membasuh muha, berwudu membasuh muha, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sudah, saja aku berwudu karena Allah Ta'ala, sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Setelah membasuh muka, kada langsung Pakri berjalan mana? Ke pasar. Berjalan sampai di Sungai Tambuk, masjid Sungai Tambuk, singgah basuh tangan, selesai, kada nyambung lagi, selesainya basuh tangan, berjalan lagi sampai ke Bungur, Kalanggar Bungur, atau sampai ke Pasar Satu lah, sampailah ke Pasar Satu, nyapu kepala, singgah dulu nyapu kepala, jalan lagi, berjalan lagi terus sampai ke Pasar Hanyar. Di Pasar Hanyar lalu Fahri menyapu telinga dan membasuh kaki. Sahlah wudunya, sah. Asal di tengah jalan tidak melakukan yang membatal wudunya sah. Tetapi Fahri ketinggalan sunnah wudu yang namanya muwalat. Ketinggalan sunnah wudu yang namanya muwalat. Yang dalam fikih sunat muwalat. Muwalat itu langsung begitu habis membasuh muka, belum kering dia basuh tangan. Basuh tangan belum kering dia sapu kepala, belum kering dia sapu telinga, belum kering dia basuh kaki. Ini namanya muwalat. Hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang sehat. Bagi orang yang sehat. Nah sebaliknya bagi orang yang gairu salim. Gairu salim itu artinya orang yang punya penyakit, kada sehat. Penyakitnya apa? Satu, penyakitnya kada tiis bakamih. Nah, paham lagi Aldi, kada tiis bakamih paham? Oh paham. Maksudnya itu kayak bahasa Indonesia ya tak? Ya kada tiis kencing lah, kada tahu tiis bahasa apa? Tiis itu bahasa apa? Ya bahasa kita. Bahasa Indonesia-nya apa? Aldi, ada tahu bahasa Jawanya apa? Ada tahu juga orang Jawa. Apa?
Apa? Bahasa Jawanya, bahasa kita kada tiis. Bahasa Indonesianya apa? Wan. Itu bahasa Indonesia apa? Mar. Men. Rahmat. Bahasa Indonesia apa? Salah. Aku aja dengarkan bahasa Indonesia boleh. Ayo bantu. Apa? Kada tiis itu bahasa Indonesia. Kada tiis itu kan bahasa kita. Bahasa kampung, bahasa kita, bahasa daerah, bahasa Banjar. Bahasa Indonesianya betul. Wan. Kayak apalah. Nah, mungkin ini terus-terusan kencing lah. Nah, itu ada TS itu harusnya bahasa kita. Ini orang karena penyakit bahasa kita kada TS bakami. Mungkin bahasa Indonesia selalu keluar air kencing. Nah, gitu aja. Nah, sedikit keluar air kencing, sedikit keluar air kencing, sedikit tergerak keluar air kencing. Ini namanya bahasa kita, bahasa Banjar kada tiis bakami. Bahasa kita namanya salisil baul. Yalah. Nah, berarti ini orang kada sehat. Ini orang berusaha. Bagi orang yang tidak tiis bakami atau orang yang selalu keluar air kencing, mualaf hukumnya wajib, bukan sunat, tetapi wajib. Loh, kenapa? Kenapa? Ya karena wudunya itu darurat. Makanya ketika orang kena penyakit ini, orang yang kena penyakit itu salisil baul, kada tiis bakami, atau terus-terusan keluar kencing, syarat sah wudunya di antaranya dia berwudu harus masuk waktu dulu. Umpamanya zuhur, azan dulu, masukkan dulu azan zuhur, begitu azan zuhur baru dia berwudu. Itu satu. Kemudian yang kedua, caranya dia kencing dulu, basuh. Setelah dibasuh, kepalanya ini dibalut. Ini kepala, dagana sedikit nah. Lumuk perawit. Ayo sudah nih pisang lapar ini. Wan, pisang apa ini? Pisang baikat, pisang baikat lah. Tahu? Men tahu pisang baikat lah. Tahu? Oh, makanya orang kota. Kamu tahu Umar pisang baikat? Kawan. Aduh, hadis makan ngarannya. Salah, tahu lah. Tahu juga pisang baikat. Astagfirullahalazim. Kamu tahu lah. Tahu juga. Astagfirullah. Rahmat. Iga mandi tahu. Pisang baikat. Kerja dari kamu. Mau di kota ngalih jari di kampung apa ada pisang baikat tuh halus panjang. Nah, pisang baikat nah ini halus panjang. Ya nah ini kalau dia suara meh nah ini tergetuk sedikit cer keluar, tergetuk sedikit cer keluar. Ini ngarannya salisil baul. Ini wudu, dia berwudu untuk sembahyang zuhur wajib masuk waktu dulu. Azan zuhur, nah masuk waktu zuhur. Yuk bawa ke WC, bakameh dulu, kencing dulu. Setelah kencing ini dibasuh, setelah dibasuh ambil kapas. Ini dibungkus. Nah, kepalanya ya diikat. Diikat lawan apa? Jandal udah pisik lawan getah. Ikat lawan getah. Jandal pisik kesian dia tak kapit.
sudah bodohlah dia, bodoh. Lalu berwudunya wajib mualaf, wajib dia begitu membasuh muka langsung basuh tangan, begitu membasuh tangan langsung kepala langsung kaki, wajib mualaf. Kenapa? Karena dia punya penyakit. Ini kena jangan-jangan berdiri, begitu berdiri cer kena berjalan tagatok sedikit cer saya tagatok cer batal lah, ada lagi telapahan mana wudu ini ngaranya wudu darurat, biar akan sudah titik-kah tidak baju ada titik-kah bawa sembahyang sah. Ini orang nang kada tiis bakame. Nang kedua, nang kemungkinan besar itu adalah salisid dam. Ini khusus perempuan, namanya salisid dam. Orang yang kemaluannya, contohnya nih. Mar, mencontohkan ya praktik ini aja sudah. Kata wae ini nah, mau gunanya jangan jadi maafkan ya. Nah, ini nah. Ada lubang. Jangan dihayal. Bini-bini, gipih. Bini-bini, dia punya penyakit salisid dam, selalu keluar darah. Ada apa? Nah, dalam kitab fikih darahnya ini lain darah haid lah, darah istihadah, darah penyakit. Penyakit apa? Biasanya perempuan itu mengidap penyakit miom. Penyakit miom ada nama ngarannya di perutnya itu bisa kanker, bisa tumor, kanker miom ngarannya. Nah, miom ini penyakit yang ada di rahim perempuan. Dia bila stres keluaran darah di kemaluannya kada berhenti, terus sedikit keluar, lalu ini disebut dengan salisid dam, kada tiis darah. Atau yang kedua, ini perhatikan, perempuan itu bisa aja selalu keluar darah di kemaluannya gara-gara penyakit kanker, namanya kanker sirvik. Paham? Apa itu kanker sirvik? Kanker kemaluan perempuan. Lalu dia selalu keluar darah. Kanker sirvik. Nah, ini ada sebut beritaan kanker miom, kista, tumor, sirvik. Itu ada sebabnya seberata. Berikut, nah ini nang di luar medis, bini-bini perempuan hati-hati, wahai perempuan. Perempuan itu bisa keluar darah, selalu keluar darah di kemaluannya, bukan kanker, bukan sirvik, bukan miom, bukan apa ngarinya kanker rahim dan yang lainnya, tetapi kena guna-guna. Tetapi perempuan kena seher, itu bahasa kitabnya, kena seher. Bahasa Indonesianya kena guna-guna. Bahasa umumnya mungkin kena santet. Bahasa kampung kita diulah orang. Nah, makanya bini-bini perempuan hati-hati. Apa yang hati-hati? Yang hati-hati itu menjemur celana dalam. Ini kan tapi alhamdulillah sekarang orang di kampung-kampung saya masih ini menjemur nih, jamur apa saja. Ya Allah, bukan melihat cawat digantung ini.
malunya para perempuan jangan menjemur, bahasa itu cawat kah? Cidi celana dalam di gantungan luar karena bisa berbahaya satu bagi laki-laki yang melihat, karena laki-laki itu kelemahannya ada di mata. Satu, nang kedua dari orang kena penyakit kan maling, tapi malingnya khusus celana dalam. Maling khusus celana dalam perempuan sekalinya tebak itu aja di kamar karena dipandangnya selawar ini kadang diciumnya, dipandangnya diciumnya. Kenapa? Iya namanya juga orang. Ada bahannya lah. Apa itu namanya? Itu ada, pahamlah. Itu ada. Makanya para perempuan hati-hati menjemur celana dalam, kalau bisa jangan di luar. Berbahaya bagi mata laki-laki. Salah satu lagi bahayanya adalah itu bisa dibikin alat atau media atau sarana untuk menyantip. Itu bisa menjadi media alat untuk mengguna-guna. Salah satunya adalah itu bisa dibikinnya supaya kemaluannya selalu keluar darah. Wah, ngeri mencalo keluar darah kayak apa? Nah, makanya begini perempuan, ini dalam fikih dulu, lalu jadi hukum. Kita paham, kita jelaskan. Perempuan itu satu haid, darah itu kan darah haid. Haid itu sekurang-kurang waktu keluar darah haid perempuan itu yaumun walailatun, 1 hari 1 malam. Sudah selesai haid boleh. Galibuhu, kebanyakan perempuan masa haid itu adalah sab'atu ayamin, 7 hari. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Kebanyakannya 7 hari. Maksimalnya perempuan yang keluar darah haid itu 15 hari. Maka boleh jadi dia 8 hari, boleh 9, boleh 10, boleh 11. Cuman maksimalnya 15 hari. Apabila sudah 15 hari masih keluar darah, maka itu bukan darah haid lagi. Darah apa? Darah penyakit. Kalau begitu, perempuan apabila sudah 15 hari wajib mandi. Wajib mandi. Mandilah mandi haid, mandi mengangkat haid. Yang kedua wajib sembahyang. Yang ketiga wajib tamkinul halil, dia layani suaminya, terserah suaminya mau bicik mau kada, yang penting dia silahkan tamkinul halil, boleh. Ini hanya darah penyakit, bukan darah haid. Berikutnya dia disebut mustahabah. Pahamlah, perempuan yang selalu keluar darah di kemaluannya, ini darah penyakit. Penyakit apa? Silahkan bawa ke dokter. Boleh jadi penyakit di dalam rahimnya, ada miom, ada kista, ada kanker, ada tumor, ataupun penyakit kanker kemaluan yang disebut dengan kanker serviks. Nah, apabila tidak ada terdeteksi penyakit medis, bukan kanker, bukan tumor, bukan tidak ada dalam medis, tetapi dia adalah penyakit non medis, berarti ini karena guna-guna orang.
Apabila tidak bukan penyakit medis, hanya diguna-guna orang, minta bantuan, silahkan minta doa, minta bantuan kepada orang yang ahlinya dalam bidang ini. Jangan ke dukun, jangan ke dukun. Terus kemana? Ke tuan guru, datang ke ulama, datang ke dukun untuk mengobati, menyembuhkan sihirnya itu. Kalau ke dukun, dosa besar. Lagi kalau ke dukun dosa besar, sembahyang 40 hari tidak diterima Allah, belum lagi yang lain. Man ata kuhanan fakat kafar. Orang yang mendatangi dukun hukumnya kafir. Itu ada hadis. Entah kafir apa, itu perlu penjelasan. Jangan ke dukun, datangi tuan guru, datangi ulama, minta doa biar sihirnya ini hilang, penyakitnya ini disembuhkan. Sebelum sembuh terus sembahyang. Paham deh? Kayak apa caranya sembahyang? Caranya gimana? Caranya begini, berwudunya masuk waktu dulu. Ini sampai zuhur nih, sudah masuk waktu zuhur, dah. Yuk berwudu, silahkan masuk ke WC dulu, bersihkan. Setelah bersihkan, ini dibersihkan. Setelah dibersihkan, kemudian ditutup. Ini tutup. Lawan apa? Terserah aja. Lawan kapas. Lawan apa? Lawan softtek. Kalau perlu kajal kapas dulu. Kajal kapas, kemudian tutup lawan softtek. Paham kan? Nah, silahkan berwudu. Silahkan berwudu. Namun di dalam berwudunya wajib bermualah. Paham? Bukan sunat, wajib bermualah. Artinya basuh muka selesai, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki selesai. Begitu selesai wudu berjalan terasa keluar kata Bapak, terus saja salat. Terus saja sembahyanglah zuhur sampai waktu asar, sekalipun tidak batal wajib berwudu lagi. Masuk ke WC, buang, bersih. Nih, sungai ular lah bersih. Sungai naga. Bersih, sarang malut. Sudah bersih, tapal lagi lawan kapas, softtek, berwudu lagi, tapi sudah masuk waktu. Beginilah caranya wudunya orang salisid dam. Mau orang kada sehat, mau orang kada tiis bakame, kada tiis bakantor, termasuk kada tiis darah. Paham rek? Nah, adapun orang kada tiis bakandot, apa tuh? Itu penyakit. Penyakit mungkin dia kena penyakit apa? Penyakit kembung. Penyakit mah. Selalu perutnya selalu begas, kembung, bakandut terus sedikit bakandut 5 menit keluar, 5 menit kentut, 5 menit kentut. Ini kayak apa ini bodoh? Ya kan ada? Ya bodoh. Nah ini namanya salisireh. Orang yang kada tiis bakandut biasanya karena penyakitnya itu penyakit kembung. Kembung itu dihasilkan karena penyakit lambung. Lambungnya banyak gas, berarti karena penyakit mah. Paham salah? Nah makanya hindari jangan sampai kena penyakit mah. Itu dah sudah aja, jangan terlalu makan mie, maka diberi orang mie terus. Jadi kira-kira.
Nah demikian juga orang yang kena salisirih, orang yang kadati kandut terus, silahkan berwudu, masuk waktu dulu, bersihkan siapa tahu basah, berwudu, terus tuh kalau tekandut ya sembahyang ya ada apa-apa. Karena ini salisirih namanya. Dah paham? Nah paham. Kayak lagi nah ingatakan nih gak tahu ingatakan keluarga bini-bini perempuan sekali lagi ingatkan karena ini banyak terjadi. Ingatkan celana dalam jangan menjemur di luar, celana dalam hati-hati karena itu bisa menjadi berbahaya bagi mata laki-laki, berbahaya bagi orang yang iri dengki, berbahaya kalau itu digunakan oleh apa? Oleh orang yang jahat, itu bisa jadi penyakit. Mungkin dia ada laki-laki, bisa aja salah ada laki-laki. Siapa? Bini-bini mau? Paham? Bukan hanya laki-laki, perempuan pun bisa mengambil celana dalam perempuan dengan tujuan yang jahat. Tujuannya itu tadi. Ini ada kemungkinan besar kalau orang berpoligami, tapi kata bagus. Ini bahasa kampung orang bermadu. Nah biasanya umpama orang bini dua, anak lah kada hendak. Maksudnya hendak kayak kita seikong dulu. Kainanya tuh udah tahu ada hendak juga. Kada hendak dia. Ayo itu. Dan ini kisah orang madu, orang bini dua. Bini duanya kada rukun kalahi, lalu ada salah satu nang jahat, umpama nang duha kah berpikiran jahat. Ini bukan maulah jalan lah, jangan dikira nih dia maulah akan jalan berpikir salah. Maksudnya ini hati-hati bisa terjadi. Salah satunya di antara bini tuha, bini anom ini, bini tua, bini anom yang jahat ada diambilnya celana bini nang anom bama. Ini bini tuha harinya diupahakannya ke dukun supaya apa? Supaya keluar darah terus. Tujuannya apa? Supaya nang laki bicik. Jadi kenapa makai? Bukanya kemana? Ke bini tuha, ke sana bicik. Kena kesana lagi kada pernah bicik terus ujana lagi orang bicik kada sebaik lapas. Nah paham itu salah satu cara biar ngerti kehidupan. Emang kada ngerti perempuan pun hati-hati. Dan itu juga bisa aja diolah alat yang lain-lain. Cuman yang jelas perempuan hati-hati jangan menjemur celana dalam di luar kalau perlu di tempat rahasia. Karena itu karena memang celana rahasia itu. Habis berikutnya wudu salim li ayyasra'a fi tadhiri kulli ibn qabla jifaf. Nah itu ta'rif mualaf itu adalah ayyasra'a masuk dia mengerjakan fi tadhiri kulli ibn dalam membasuh mensucikan setiap anggota qabla jifaf ma qablahu sebelum kering anggota yang sebelumnya. Itu tarifnya sudah dijelaskan. Wah jalika yang demikian itu bermualat hukumnya sunnah lil ittiba'i karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ikut Rasulullah begitu, berwudu begitu. Yang kedua wa khurujan min khilafi man aujabahu, wa khurujan dan karena keluar
min khilafi daripada perbedaan pendapat man aujabahu orang yang mewajibkan mualat, karena ada di antara mazhab selain daripada Syafi'i yang mewajibkan mualat. Kita mazhab Syafi'i mualat hukumnya sunnah. Nah berikut, nyara garis besar ini ada wajibu lisalisin, dan wajib bermualat lisalisin bagi orang yang kadatiis bakami, kadatiis bakantur, kadatiis darah. Sudah dijelaskan. Kemudian wata'ahudu akidin wa mukin ila akhirih wallahu a'lam bishawab.